Ya, selamat berjumpa kembali ya teman-teman di channel YouTube Merpati Indonesia. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak kurang suatu apapun. Kembali lagi berjumpa saya di channel Merpati Indonesia, yaitu channel yang membahas seputar merpati ya teman-teman. Channel untuk sharing pengalaman ataupun berbagi pengalaman, dan juga media untuk tanya jawab seputar merpati ya teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan ulang ya teman-teman, karena kemarin di video sebelumnya tentang ciri-ciri merpati yang terbangnya itu tinggi stabil ya teman-teman. Kemarin saya udah bikinin videonya, cuma masih kurang padat katanya ya teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, ini versi saya lagi ya teman-teman. Sekalian saya akan perlihatkan contoh merpatinya kembali ya teman-teman. Ini merpati saya juga ya teman-teman, yang memang sampai saat ini adalah salah satu merpati yang masih saya pakai untuk rumahan ya teman-teman, untuk diterbangkan rumahan ya teman-teman. Dengan jarak saat ini dia sudah menempuh jarak kurang lebih 7 kilo ya teman-teman. Nah, ini burungnya. Sedikit cerita, burung ini tuh berasal dari Weleri ya teman-teman. Saya dapat dari temen SD saya dulu. Dia menikah sama orang Weleri ya teman-teman. Awal menikah itu dia menetap di Weleri, dan sekarang dia tinggal di sini, istrinya dibawa ke sini ya teman-teman. Nah, waktu itu saya ketemu sama dia, akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, saya menanyakan merpati. Nah, dia punya dan saya dikasih ini teman-teman. Nah, ini dulu saya dikasih itu sepasang ya teman-teman, sama sesarangnya ini betina ya itu teman-teman. Nah, ini saya kasih contoh ke teman-teman karena memang merpati ini terbukti terbangnya itu tinggi ya teman-teman, tinggi, dan memang ini sangat tinggi sekali ya teman-teman. Kalau di sini orang bilangnya itu kelip ya teman-teman. Nah, merpati ini pernah saya latih ya teman-teman di kolong ya teman-teman, cuma kurang cocok ya teman-teman. Kenapa kurang cocok? Karena karakter dari burung ini sendiri itu, dia itu karakternya itu nyumur ya teman-teman. Kalau orang Tomprang itu bahasanya itu nyumur ya teman-teman. Nyumur itu ketika dia dilepasan dia itu akan muter-muter dulu ya teman-teman, muter-muter sampai tinggi baru dia akan pulang. Nah, ketika dilatih di kolong itu seperti itu, jadi dia sering sekali tuh ketinggalan ya teman-teman, ketinggalan sama gandengnya. Nah, karena dia di pelepasan muter-muter dulu. Nah, makanya akhirnya saya latih di rumahan ya teman-teman. Nah, sekarang ini jadi salah satu yang saya latih di rumahan. Ada beberapa lagi, nanti contohnya juga akan saya perlihatkan. Nah, pada intinya saya akan menjelaskan ciri-ciri merpati yang terbangnya itu stabil tinggi, dan ini sekalian contohnya ya teman-teman. Nanti kita akan lihat bagaimana alatannya ya teman-teman, yang mempengaruhi burung ini tuh bisa terbang itu tinggi ya teman-teman, tinggi stabil dari pelepasan sampai rumah. Walaupun dengan merpati yang saya contohkan kemarin yang tritis ini beda karakter ya teman-teman. Kalau yang tritis itu dia itu terbangnya itu naik sambil pulang, itu dia nanjak terus. Kalau ini nyumur ya teman-teman, jadi di pelepasan itu dia muter-muter dulu, baru dia itu ketika udah mencapai ketinggian dia itu baru mengarah pulang ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ciri-cirinya ya teman-teman untuk merpati yang terbangnya itu tinggi stabil ya teman-teman. Nah, ini larnya itu sama ya teman-teman, larnya itu bulat-bulat ya teman-teman, larnya itu bulat-bulat. Nah,
seperti ini ya teman-teman. Ini larnya itu bulat. Nah, ini larnya itu bulat-bulat dan cembung ya teman-teman. Larnya bulat dan cembung ya teman-teman, bisa dilihat ya teman. Ini cembung ya, kalau dari sini kelihatan sekali tuh cembung. Ini saya pegang normal, ini cembung sekali ya teman-teman, larnya itu sangat cembung. Dan dari ujung sini, dari buru primer sampai sekundernya itu rata ya teman-teman tuh. Rata lurus ya teman-teman. Nah, itu salah satu ciri-ciri merpati yang mau terbangnya tinggi stabil. Yang pertama itu bulunya bulat dan juga cembung. Nah, yang kedua, ini pegangannya itu sangat ngapas ya teman-teman. Jadi burung ini tuh kelihatannya gede, tapi kalau dipegang itu ngapas, ngapas banget. Jadi kayak mengecil seperti itu ya teman-teman. Nah, itu yang selanjutnya itu di sini ya teman-teman. Nah, ini punggungnya itu dia itu cembung ya teman-teman. Punggungnya itu cembung. Nah, ini tuh di tengah kayak love ya teman-teman. Ini ini itu menandakan salah satu ciri-ciri merpati yang terbangnya mau tinggi ya teman-teman. Nah, di samping itu dia punya bulu yang halus banget ya teman-teman, halus nyutra. Ini bulunya itu halus nyutra, halus banget, ini halus nyutra. Dan ini larnya itu juga tergolong lar yang pendek ya teman-teman. Kalau kita lihat itu dari ekor, dia agak jauh dari ekor ya teman-teman tuh. Dia itu tergolong pendek karena lar pendek itu biasanya menggambarkan merpati terbangnya itu stabil ya teman-teman, stabil. Nah, ini larnya pendek. Nah, terus merpati yang mau terbang tinggi stabil itu umumnya itu tulang dadanya pendek ya teman-teman. Nah, ini juga tulang dadanya itu pendek ya teman-teman. Ini pendek nih. Ini tulang dadanya itu pendek, jadi cuma segini ya teman-teman. Pendek, dia itu ringan ya teman-teman, ringan, pegangannya ngapas seperti itu ya teman-teman. Nah, biasanya merpati dengan tulang dada pendek itu dia akan cenderung terbangnya itu lebih tinggi dari merpati yang tulangan dadanya itu agak panjang teman-teman. Yang selanjutnya itu capit udangnya ya teman-teman. Letak capit udangnya itu untuk merpati-merpati yang terbangnya mau tinggi itu ya teman-teman, itu rata-rata ya teman-teman, walaupun nggak semuanya ya, tapi ini rata-rata itu capit udangnya itu berada di atas ya teman-teman, jadi mendekati pangkal ekor. Nah, ini tuh di atas banget ya teman-teman. Kalau dari tulangan dada, ujung tulangan dada itu dia agak jauh ya teman-teman, dia agak ke atas. Nah, itu ya teman-teman. Nah, terus memang pada umumnya burung yang mau terbangnya itu tinggi itu kalau dipegang seperti ini ya teman-teman. Dipegang itu dia ekornya akan turun, yaitu ekornya akan turun seperti ini. Jadi pegangannya itu enggak lurus seperti ini ya teman-teman. Bukan pegangan yang lurus seperti ini, bukan ya teman-teman. Tapi rata-rata, walaupun enggak semuanya, tapi hampir rata-rata itu burung yang mau terbangnya itu tinggi stabil itu kalau dipegang itu dia ekornya itu turun seperti ini teman-teman. Nah, turun seperti ini. Nah, ini saya contohkan ini karena memang ini yang masih saya pakai untuk diterbangkan di rumah ya teman-teman, dengan dia udah mengudara itu sejauh kurang lebih 7 kilo ya teman-teman. Nah, ini dari burung yang ini warna kelabu yang saya punya ya teman-teman. Nah, itu jadi perlu diingat kembali ya teman-teman, kalau mau mencari burung merpati yang terbangnya itu mau tinggi ya teman-teman, itu harus mencari burung yang mempunyai lar yang bulat ya teman-teman, bulat seperti ini nih, bulat ya. Ini saya ulang kembali, bulat dan cembung ya teman-teman, bulat, cembung. Nah,
terus tulangan dadanya itu pendek, terus posisi capit udangnya itu di atas ya teman-teman, capit udangnya itu di atas, dan kalau dia dipegang itu dia kayak gini ya teman-teman, ekornya itu turun, cenderung mempunyai lar yang pendek ya teman-teman, mempunyai lar yang pendek, dan di sini itu dia itu cembung juga ya teman-teman. Nah, ini saya masih ada contoh satu lagi ya teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat, bisa bandingkan ya teman-teman, bisa lihat, bisa teman-teman bandingkan dengan merpati yang kelabu yang tadi ya teman-teman. Ini saya punya burung lagi, ini biasanya memang saya terbangkan itu gandeng sama yang kelabu tadi ya teman-teman, gandeng biasanya saya terbangkan gandeng. Nah, ini burungnya teman-teman, ini burungnya, burung tritis mata Jawa ya teman-teman. Ini yang saya punya, ini benar-benar burung terbangnya itu tinggi ya teman-teman, tinggi banget ya burungnya ya teman-teman. Nah, kita lihat ciri-cirinya ya teman-teman. Nah, memang dari kedua merpati ini mempunyai ciri-ciri yang hampir mirip ya teman-teman. Kita lihat dari bulunya ya. Nih teman-teman, saya kasih lihat bulunya. Nah, nih teman-teman, ini bulunya ya teman-teman, masih sama ya teman-teman, bulunya itu bulat-bulat ya teman-teman, bulunya itu bulat-bulat dan cembung tuh cembung ya teman-teman ya. Nah, tuh kelihatan banget ya, cembung ya, ini cembung, jadi bulunya itu bulat dan cembung ya teman-teman. Nah, bulunya itu bulat cembung, ini juga kategorinya itu larnya juga pendek ya teman-teman tuh. Nih, ini pendek juga ya teman-teman, larnya ini pendek juga ya teman-teman. Nah, ini pendek juga. Nah, terus tulangan dadanya teman-teman, tulang dadanya itu dia juga pendek ya teman-teman, dia pendek juga ya teman-teman. Walaupun lebih lebih panjang sedikit ini ya teman-teman, daripada yang kelabu tadi lebih panjangan ini, tapi masih dalam kategori yang tulangan dada yang pendek, dan pegangannya itu pun sama ya teman-teman, pegangannya itu sangat ngapas, burungnya gede, kelihatan gede, tapi kalau dipegang itu kecil sama. Nah, di sini juga dia itu cembung ya teman-teman, nggak rata sininya, itu cembung juga ini bisa dilihat itu seperti love ya, atasnya itu cembung. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, terus posisi capit udangnya juga sama ya teman-teman, kayak yang tadi yang kelabu yang saya kasih lihat sebelumnya. Ini juga capit udangnya itu di atas ya teman-teman, ini posisinya di atas banget, sama mendekati pangkal ekor ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, untuk memilih merpati yang mau terbangnya itu tinggi, stabil, itu kalau untuk jarak jauh itu bisa mencari merpati yang larnya seperti ini ya teman-teman, bulat. Nah, ini bulat cembung, dan ini lidi larnya itu diusahakan kalau untuk jarak jauh ya teman-teman, itu cari lidinya yang tebel ya teman-teman, yang tebel seperti itu kalau untuk merpati yang jarak jauh, karena lidi yang tebel itu dia akan kuat untuk terbang jauh ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ingat, bulunya itu harus, larnya itu bulat, dan lidinya itu tebel kalau untuk merpati yang diterbangkan jauh. Nah, terus cembung ya teman-teman, larnya itu, sayapnya itu cembung, terus tulang dadanya itu pendek. Nah, terus juga apa, capit udangnya itu biasanya itu terletaknya itu di atas, dan biasanya kalau dipegang ekornya turun. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ini saya contohkan dua merpati ini, semoga teman-teman paham ya teman-teman, karena memang ini dua merpati ini yang sampai saat ini masih saya terbangkan dari rumah itu yang paling jauh, dua merpati ini ya teman-teman, dan dia
keduanya itu selalu saya gandengkan dan terbukti ya teman-teman, di lepasan itu sudah tinggi, sampai rumah pun masih tinggi ya teman-teman. Jadi ini contoh merpati yang memang terbangnya itu sangat tinggi ya teman-teman, tinggi dan stabil ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu ya dari saya ya teman-teman. Yang perlu digarisbawahi adalah, saya ulangi sekali lagi, yaitu ciri-ciri merpati yang mau terbangnya tinggi stabil itu larnya itu bulat, cembung, tulang dadanya itu pendek, terus posisi capit udangnya itu umumnya terletak di atas, dan juga umumnya kalau dipegang itu ekornya itu turun ya teman-teman, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman yang baru mau mencari merpati tinggian, bisa ditonton ya teman-teman. Kalau misalkan belum belum mudeng satu kali, silahkan diputar beberapa kali sampai paham. Jadi sekalian ada contoh burungnya, jadi mudah-mudahan teman-teman paham ya teman-teman. Nah, sekian ya teman-teman video dari saya. Ini sifatnya hanya sekedar sharing ya teman-teman, sharing pengalaman saya yang kebetulan saya juga ada merpatinya yang mau terbangnya itu tinggi dan stabil ya teman-teman. Jika teman-teman punya pengetahuan yang lain, boleh ya teman-teman ditambahkan di kolom komentar. Dan juga misalkan video ini masih kurang lengkap, ataupun teman-teman ada yang lebih tahu dari saya, boleh ya teman-teman ditambahkan di kolom komentar, biar teman-teman kita yang sedang mencari ciri-ciri merpati burung yang tinggi stabil jadi tahu ya teman-teman. Video ini hanya bersifat hanya sekedar sharing ya teman-teman, tidak bermaksud menggurui atau apapun. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya mohon maaf bila ada kurang dalam menjelaskan ciri-ciri merpati yang terbangnya itu mau tinggi stabil ya teman-teman. Sekian video dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.